Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke materi ukuran penyebaran data. Nah, jadi untuk jenis pengukuran variasi data itu kita hanya menggambarkan pusat data tetapi tidak mencerminkan tentang persebaran atau variasi data gitu. Nah, jadi nanti kita akan menghitung ada yang namanya rank. Oke, sebentar. Jadi kita nanti akan menghitung yang namanya rank. Oh, oke, rank. Terus interquartile rank, deviasi nilai absolut rata-rata, dan standar deviasi. Jadi sebenarnya nanti kita akan menghitung sebenarnya 5 ya. Jadi sebelum standar deviasi nanti ada namanya varians gitu. Jadi untuk ukuran variasi data itu nanti ada 5, rank, interquartile rank, deviasi nilai absolut rata-rata, dan standar deviasi. Pertama kita lihat pengukuran absolut versus relatif. Jadi pengukuran absolut itu menggambarkan jumlah perbedaan atau variasi antar sekelompok data. Sedangkan kalau pengukuran relatif itu menggambarkan rasio dari variasi absolut dengan rata-ratanya, gitu ya. Jadi kita lihatnya rasionya. Nah ini nanti silakan dibaca. Kita lihat yang pertama itu ada rank. Nah, rank ini merupakan perbedaan nilai terbesar dengan nilai terkecil di dalam sekelompok data. Jadi, untuk mencari rank itu rumusnya selisih dari data terbesar dengan data terkecil. Nah, kalau data tunggal itu simbolnya R, rank itu simbolnya R yang mana rumusnya nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Contoh, misalkan dalam suatu data itu nilai tertingginya 99 dan nilai terendahnya 55, maka selisih dari 99 dan 55 itu adalah 75 siswa. Jadi ranknya itu adalah 75. Sorry. Ranknya itu adalah 99 kurang 55, 44, sorry ya. Maksudnya datanya itu ada sebanyak 75. Begitu. Sedangkan kalau untuk data berkelompok, nah rank itu merupakan perbedaan antara batas atas kelas terakhir dan batas bawah kelas pertama. Contoh, misalkan kita punya data berkelompok seperti ini ya, masih data kemarin, data waktu tunggu nasabah sebanyak 50 sampel. Nah, jadi kalau tadi rumusnya itu adalah perbedaan antara batas kelas terakhir, batas atas kelas terakhir, dan batas bawah kelas pertama. Nah, jadi untuk batas atas kelas terakhir itu adalah yang 30, terus batas bawah kelas pertama itu adalah 1 gitu. Jadi kita lihat ujung-ujungnya ya. Nah, sehingga batas atasnya kan tadi 30 dan batas bawahnya itu adalah 21, maka ranknya itu 30 kurang 1 gitu ya. 30 kurang 1 itu kita dapatkan 29. Nah, itu untuk ranknya. Nah, rank ini mempunyai beberapa kelemahan. Kenapa? Karena yang pertama, nilai terendah dan nilai tertinggi itu tidak mewakili semua data kan. Karena ada kadang data itu berpusat di satu interval, misalkan interval yang tengah atau interval yang sebelum kelas terakhir gitu. Jadi tidak mewakili semua data kalau kita ngambil nilai terendah dan nilai tertinggi saja. Yang kedua, tidak menunjukkan bentuk distribusi. Yang ketiga, sangat bergantung dari besarnya sampel. Karena kan kita ngambil nilai tertingginya, jadi tergantung besarnya sampel itu berapa gitu. Dan yang keempat, sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai terendah dan nilai tertinggi. Tapi kita tidak melihat, oh ini frekuensinya banyaknya di misalkan interval 11 sampai 15 gitu. Kan tidak tergambarkan distribusinya, hanya melihat nilai terendah dan nilai tertinggi saja. Nah, itu kelemahan dari rank. Kemudian kita ada rank interkuartil. Nah, namanya saja kuartil gitu, berarti ini kaitannya dengan kuartil. Nah, rank interkuartil adalah ukuran variasi nilai sekelompok data di antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Gitu. Jadi kalau rank aja itu adalah selisih dari data terendah dikurang data
tertinggi. Sedangkan kalau rank interkuartil berarti selisih dari kuartilnya, berarti kuartil tertinggi dikurang kuartil terendah. Berarti Q3 dikurang Q1 gitu. Nah, ini dapat digunakan untuk meminimalisir kelemahan dari rank. Nah, kenapa? Karena kalau rank itu kan tadi berfokus data awal dan data akhir. Sedangkan kalau kuartil itu kan sudah mewakili ya data dari setiap, kan kalau kuartil itu data dibagi menjadi 4 bagian. Jadi terus adalah Q1, Q2, dan Q3. Nah, berarti kalau kita gunakan Q3 dan Q1, maka dia sudah mewakili dari distribusi data. Gitu ya. Berarti rumus dari rank interkuartil itu adalah Q3 dikurang Q1. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar kan cara mencari Q1 bagaimana dan cara mencari Q2 itu bagaimana. Nah, misalkan kita punya data yang kemarin juga waktu tunggu nasabah, kita ingin mencari Q1 dan Q3. Nah, untuk letak Q1 dan Q3 kemarin kita sudah belajar ya. Kalau kita cari letaknya ini ada berapa orang? Ada 50. Berarti Q1 itu letaknya itu 1/4 kali 50. Jadi 12,5. Kalau kita lihat frekuensi kumulatifnya itu 12,5 letaknya di sini. Maka di sini letak Q1. Terus untuk Q3 berarti 3/4 dari 50. Nah, hasilnya 12,5 kali 3 itu adalah 37,5. Nah, 37,5 di sini nih. Karena kalau 35 kan belum sampai 37 ya, berarti 37,5 itu di 42. Nah, inilah kita 3. Setelah tahu letaknya, barulah kita hitung nilainya. Nah, nilai dari Q1 rumusnya kemarin kan L ditambah. Kemarin kan kita pakai H ya, ini perbedaan di simbol saja ya. Perbedaan di simbol saja. Tapi sebenarnya cara menghitungnya sama. Um, L-nya itu kita pakai 5,5 ya, berarti ini salah ya. Oke, kita coba hitung Q1 sama dengan tepinya itu 6 dikurang 0,5 berarti 5,5 ditambah lebar kelasnya itu 5 dikali 50 bagi 4 berarti 12,5 dikurang frekuensi kumulatif sebelum itu 8 per frekuensinya itu adalah 15. Begitu ya. Nah, ini tinggal dihitung saja. Nanti kita akan dapatkan nilainya itu sebesar berapa kemarin? Sebentar. Oke, coba kita hitungnya 12,5. Kalau kita kurang 8 itu jadinya 4,5 ya. 4,5 kita kali 5. Setelah itu kita bagi dengan 15, maka hasilnya 1,5. Sehingga ini menjadi 5,5 ditambah 1,5. 5, 5,5 ditambah 1,5 itu hasilnya adalah 7. Nah, ini nilai dari Q1. Nah, untuk Q3, coba kita hitung Q3. Letaknya di interval 16 sampai 20, berarti LO-nya itu adalah 15,5 ya, karena 65 lebar kelasnya tetap jadi 37,5. Teman kita udah dibantu dengan nilai letaknya. Frekuensi khas di interval 16 sampai 20 itu adalah 7 gitu. Nah, ini kalau kita hitung 37,5 dikurang 35 itu 2,5. 2,5 kita kali 5 hasilnya 12,5 dibagi 7. Hasilnya ini jadinya 15,5 ditambah 1,79. Jadinya 17,29 gitu ya. Nah, ini nilai Q3-nya. Nah, ini berarti yang di PowerPoint ini keliru ya, karena L0-nya belum dikurang 0,5. Nah, sehingga kita bisa hitung Q3 kurang Q1 itu sama 7, hasilnya 10,29. Maka inilah nilai ranknya, begitu. Jadi terlebih dahulu kalian harus cari Q1 dan Q3, barulah nanti menghitung rank interkuartil. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke deviasi rata-rata. Jadi deviasi rata-rata itu simbolnya dengan MD, itu artinya apa? Membandingkan nilai tendensi relatif di dalam distribusi yang tersebar di sekitar nilai pusat. Oke. Jadi namanya saja deviasi rata-rata, berarti dalam perhitungannya nanti kita menggunakan rata-rata. Nah, untuk deviasi rata-rata tunggal itu rumusnya jumlah dari mutlak X dikurang X bar dibagi N.
Nah, X ini apa? X ini nilai setiap data. Nilai setiap data. X bar ini ya tahu kan, X bar adalah rata-rata dan ini adalah jumlah sampel. Nah, sedangkan kalau untuk data berkelompok apa? Bedanya apa dengan data tunggal? Kalau data tunggal itu kan kita tidak punya frekuensi ya. Nah, kalau data kelompok itu ada dikalikan frekuensi di depannya gitu. Jadi jumlah dari frekuensi dikali X dikurang X bar. Nah, X bar itu rata-rata ya kalau di data berkelompok. Sedangkan X ini apa? Kan X ini kan kalau data kelompok itu kan ada interval. Berarti X ini adalah nilai tengah. Gitu ya. Nilai tengah dari suatu data berkelompok. Sudah bisa kan ya kemarin mencari nilai tengah. Nah, contoh untuk data tunggal. Ini data tunggal. Nah, di sini kan kita punya data penjualan sepeda motor Dialer Amanah dan Barokah. Nah, untuk Dialer Amanah itu penjualannya dari bulan Januari sampai Juni kan bervariasi 60, 65, 63, 68, 66, 62. Nah, kalau kita jumlahkan ini hasilnya 384, kalau kita cari rata-ratanya, kalian akan mendapatkan 64. Bisa kan menghitung rata-rata berarti 384 dibagi 6. Hasilnya 64. Nah, kita mau menghitung X dikurang X barnya. Gimana sih cara menghitung X dikurang X bar? Berarti setiap data dikurang rata-rata. Nah, berarti untuk yang pertama ini, itu dapatnya 60 dikurang 64. Itu hasilnya minus 4 ya. Terus untuk interval kedua berarti 65 dikurang 64. Hasilnya 1. Interval ketiga 63 dikurang 64. Hasilnya min 1. Dan seterusnya. Jadi ikutin saja rumusnya. X dikurang X bar. X itu kan adalah datanya. Berarti setiap data kita kurang dengan rata-rata. Nah, inilah hasilnya. Yang dimintakan ini ada tanda mutlak ya. Ini tanda mutlak atau absolut. Berarti kalau tanda mutlak itu kita positifkan mutlak dari min 4 itu 4, mutlak dari 1 tetap 1, mutlak dari min 1 itu 1, mutlak dari min 4 itu 4, mutlak dari min 2 itu 2. Jadi mutlak itu berarti kita tinggal positifkan saja angkanya. Nah, itu adalah nilai mutlak. Oke, di sini kita nilai mutlaknya kita jumlahin. Nah, itu yang dimaksud dengan sigma. Berarti ini nilai sigmanya. Terus kita lihat Dialer Barokah. Nah, data bulan Januarinya penjualannya sebesar 52, 64, 60, 62, 68, 78. Kalau kita jumlahkan, itu hasilnya 384 dan memiliki rata-rata dan rata-ratanya sama 64 juga gitu rata-rata penjualan. Penjualannya itu 64. Nah, kalau kita cari X barnya berarti kan 52 dikurang 64 hasilnya min 12. Terus 64 dikurang 64 itu hasilnya 0. Selanjutnya 60 dikurang 64 itu hasilnya min 4. Ini kebetulan saja ya data di antara dua ini itu data rata-ratanya 64 kebetulan saja rata-ratanya sama. Dan seterusnya. Nah, baru kita mutlakkan. Kalau kita mutlakkan kita buang tanda negatif. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, ini yang dimaksud dengan sigma gitu ya. Yang satu sigmanya 14, yang satu sigmanya 36. Baru kita hitung mean deviation-nya. Oke. Barulah kita hitung standar deviasi gitu ya. Nah, tadi kan rumusnya itu kan rumus MD itu adalah sigma dari X dikurang X bar dibagi N. Nah, sigmanya untuk Dialer Amanah tadi 14 ya. N-nya 6 karena banyak datanya itu 6. Jadi 14 dibagi 6 2,33. Sedangkan Dialer Barokah tadi sigmanya itu adalah 36. 36 dibagi 6 itu adalah 6. Nah, apa sih arti dari 2,3 sama 6 itu? Dari sini kita bisa lihat bahwa um, bahwa deviasi atau variasi dari data amanah itu lebih kecil dibanding data barokah. Bisa kita lihat dari datanya pun kalau amanah kita lihat 60, 65, 63, 68 jadi masih di sekitaran 60-an gitu. Sedangkan kalau barokah itu datanya dari 50 sampai 70. Dari situ kelihatan bahwa variasi datanya itu lebih banyak di barokah dibanding amanah. Maka ketika menghitung deviasi rata-ratanya itu barokah itu lebih besar deviasi rata-ratanya dibanding amanah karena dari datanya pun lebih besar barokah gitu, lebih bervariasi gitu ya. Untuk data berkelompok, nah di sini kita punya keuntungan perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, ini di sini di kelompok dari keuntungannya 0 sampai 9 miliar itu ada berapa banyak perusahaan. Kalau yang memiliki keuntungan 10 sampai 19 itu berapa banyak perusahaan dan sampai keuntungan 50 sampai 59. Nah, nilai tengah di sini kalau kemarin kan kita simbolkan dengan XI ya. Jadi bebas sih kalian mau pakai nilai M atau XI, itu perbedaan simbol saja. Nah, untuk mencari nilai tengah kan kemarin udah Ibu ajarkan ya. Ujung-ujung interval dijumlahkan baru dibagi 2. 0 tambah 9 bagi 2 itu hasilnya 4,5. Terus ini yang pertama. M2 itu 10 tambah 19 dibagi 2 hasilnya 14,5. Dan seterusnya gitu ya. Bisa ya menghitung nilai tengah ya. Ujung-ujung interval kita jumlahkan, setelah itu kita bagi 2. Setelah itu kalikan frekuensi dengan nilai tengah gitu. Nah, untuk apa yang ini? Kenapa dikalikan frekuensi dengan nilai tengah? Untuk mencari rata-rata. Nah, berarti kita hitung dulu. Rata-ratanya jumlah dari frekuensi kali nilai tengah dibagi dengan banyak data. Berarti kan totalnya itu 3030 dibagi banyak datanya itu ada 100. Ini kalau kita jumlahkan ada 100 perusahaan. Maka rata-ratanya 30,3. Nah, barulah kita cari X dikurang X bar. X di sini apa? Nah, ini kan jadinya X di sini adalah nilai tengah. Nilai tengah gitu. Tengah ya. Maka untuk mendapatkan 25,8 itu bagaimana? Caranya nilai tengah dikurang rata-rata. Berarti nilai tengahnya 4,5 dikurang 30,3. Nah, hasilnya 25,8 gitu. Coba dihitung deh. 4,30,3 dikurang 4,5. Oke, 25,8 ya. Nah, kok hasilnya positif? Di sini kan kita langsung mutlak kan nih. Di sini ada tanda nilai mutlak gitu. Jadi walaupun hasilnya negatif langsung kita positifkan saja. Nah, dapat 15,8 ini dari mana? Dapatnya dari 14,5 dikurang 30,3. Jadi setiap nilai tengahnya kita kurangkan dengan rata-rata. Sesuai dengan rumus yang di atas ya, X dikurang X bar. Nah, setelah itu dapat kolom X dikurang X barnya kita kalikan. Kita cari lagi frekuensi dikali X dikurang X bar. Gitu. Jadi dapat 309,6 itu dari mana? Frekuensi dikali X dikurang X bar. Frekuensinya 12, X dikurang X barnya 25,8. Nah, kalian dapatlah nanti 309,6. Sama halnya dengan 242. Dapatnya dari mana? Frekuensi dikali dengan kolom X dikurang X bar. Berarti 10 dikali 24,2. Makanya hasilnya 242. Nah, kalikan semuanya ya. Frekuensi kali X dikurang X bar. Yang pertama, 8 dikali 15,8. 30 dikali 5,8, 20 kali 4,2, 20 kali 14,2, dan terakhir 10 kali 24,2 gitu. Dan akhirnya kalian sigmakan. Ingat ya, ujung-ujungnya disigmakan. Karena kan rumusnya kan sigma F dikali X dikurang X bar. Berarti dimasukkan sigmanya berapa sih? 1220. Dibagi total frekuensinya berapa tadi? 100. Nah, hasilnya adalah 12,20 gitu. Nah, itu deviasi rata-rata dari data berkelompok. Jadi, nanti kalau kalian punya data berkelompok, kalian butuh 1, 2, 3, 4. Kalian butuh 4 kolom tambahan. Karena kan nanti di soal paling yang diketahui cuma keuntungan sama frekuensi ya. Jadi kalian harus cari nilai tengah dulu, baru kalikan frekuensi kali nilai tengah. Untuk apa? Untuk mencari rata-rata dulu. Karena kan untuk menghitung deviasi rata-rata kita harus dapat rata-rata terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dapat rata-ratanya, baru deh kalian cari X dikurang X barnya berapa. Setelah itu cari frekuensi dikali X dikurang X bar. Begitu. Terus kita masuk ke varian dan standar deviasi. Gitu. Nah, tadi kita udah menghitung 3 nilai ya. Ada rank interkuartil, dan ada MD gitu. Nah, 2 lagi nih rumusnya, yaitu varian dan standar deviasi. Kita lihat yang rumus untuk populasi saja ya. Sebenarnya sama, cuman perbedaan di simbol. Nah, untuk varian itu simbolnya X kuadrat. Rumusnya jumlah dari X dikurang X bar dikuadratkan.
Kalau tadi X kurang X barnya dimutlakkan, kalau ini dikuadratkan. Per N dikurang 1. Ini untuk data tunggal. Data tidak berkelompok berarti data tunggal. Kemudian, standar deviasi itu apa? Standar deviasi tinggal kalian akarkan saja. Tinggal diakarkan saja varian. Berarti nanti kan kalian dapat nih variannya berapa nilainya. Nanti kalian untuk menghitung standar deviasi berarti akar dari varian itu berapa. Itu untuk data tunggal. Sedangkan kalau data berkelompok, ingat kalau data berkelompok berarti ada frekuensinya. Oke, ada frekuensinya. Kalau tadi data tunggal itu tidak ada frekuensinya. Coba kita hitung ya. Kita balik lagi ke data yang tadi, itu data dialer amanah dan barokah. Tadi kan kita sudah hitung ya sampai X dikurang X bar itu berapa ini kan? Kita sudah menghitung ini ya. Nah setelah itu kalian kuadratkan. Berarti min 4 dikuadratkan 16. 1 dikuadratkan itu 1. Min 1 kalau kita kuadratkan juga 1. Min 4 kita kuadratkan 16. 2 dikuadratkan hasilnya 4. Dan min 2 kuadrat itu hasilnya 4. Baru yang ini yang kalian jumlahin, X dikurang X bar, berarti ini sigmanya. Begitu. Jadi, kalian butuh satu kolom tambahan aja sih dari data yang tadi. Selanjutnya, untuk dialer barokah sama, kalian lakukan kuadrat min 12 kan kalau dikuadratkan 144 ya. 0 dikuadratkan itu 0, 4 kuadrat 16, min 2 kuadrat itu 4, 4 kuadrat 16 dan 14 kuadrat itu 196. Barulah kalian jumlahkan. Ingat ya yang kita pakai itu nanti nilai yang ini. 42 dan 376. Begitu. Kemudian baru kita hitung. Tadi kan rumusnya ini ya. Nah, tadi sigma untuk dialer amanah itu adalah 42 kan. Dibagi N-nya itu 6 kurang 1 itu 5. 42 bagi 5 8,4. Kemudian untuk ini kan varian. Ingat ya ini varian. Standar deviasi bedakan ya kalau varian itu sampai 8,4 saja. Tapi kalau standar deviasi itu kita akarkan. Akar dari varian. Berarti akar dari 8,4 itu 2,8983. Jadi kalau kalian dapat varian tentu dapatlah standar deviasi karena tinggal diakarkan saja. Sedangkan untuk dialar barokah tadi sigmanya itu 376 dibagi 5 hasilnya 75,2. Standar deviasinya yaitu akar dari 75,2 itu 8,6718. Artinya apa sih gitu? Nah, arti dari standar deviasi dan varian kan bisa kita lihat dari datanya ya. Kenapa varian dan dari dialer amanah itu lebih kecil dari dialer barokah? Karena variansi datanya juga pun amanah itu cuma sedikit, hanya bersekitaran di angka 60. Sedangkan kalau barokah kan tadi rentang nilainya 50-an sampai 70-an. Oke, kita masuk ke data berkelompok gitu. Nah, sebenarnya kita seharusnya pakai data yang tadi saja ya. Nah, kalau menghitung nilai tengah dikurang rata-rata udah bisa kan tadi ya? M dikurang X bar udah bisa ya. Nah, dapat dari mana sih ini? Ya cari dulu rata-ratanya gitu, cari rata-ratanya. Oke. Nah, ini Bu anggap kalian sudah bisa menghitung M dikurang X bar seperti yang tadi. Nah, sebelum kalian kalikan frekuensi, berarti tambahannya dua kolom ini nih. Berarti kalian kuadratkan dulu nilai tengah dikurang rata-rata dikuadratkan. Nih hasil dari 64,32 datang dari mana Bu ya? Kuadrat dari min 8,02. Kalian kuadratkan dulu masing-masing hasil dari nilai tengah dikurang rata-rata. Setelah itu baru dikalikan frekuensi. Gitu. Nah kolom terakhir itu frekuensi dikali M dikurang X bar dikuadratkan. Nah, contoh berarti 25428,06 itu dapatnya dari 150 dikali 169,52. Dapatlah yang ini. Kalau yang baris kedua berarti 210 dikali 64,32 dan seterusnya. Dan ingat yang kita ambil itu adalah sigma yang terakhir ya. Itu sigma yang terakhir gitu. Berarti variansnya, ingat ya X kuadrat itu adalah varian. Variannya berapa? Sigma yang terakhir 96639,69 dibagi N kurang 1. N-nya itu atau banyak datanya itu adalah 1235. Kalau kita kurang 1 itu 1234. Nah hasilnya 78,31.
Sedangkan untuk standar deviasinya atau nilai S-nya itu tinggal diakarkan saja. Akar dari 78,31. Berarti hasilnya 8,85. Jadi perhatikan per stepnya, per langkahnya gitu. Jadi nanti kalau kalian sudah menghitung MD, kalian menghitung standar deviasi dan varian itu tinggal terbantu kan sudah dapat ya kolom titik tengah dikurang rata-rata. Jadi kalian tinggal melanjutkan saja, jangan ditulis ulang ya, gitu. Jangan ditulis ulang, gitu. Nah, ini variasi relatif. Rumus dari variasi relatif itu adalah standar deviasi dibagi rata-rata, gitu. Jadi kalau untuk dialer amanah dan barokah kita bisa menghitung variasi relatifnya tadi standar deviasinya kan untuk dialer amanah 2,88 dibagi rata-ratanya itu 64, maka kita jadikan persen eh, variasi relatifnya itu 4,5123%, sedangkan kalau dialer barokah itu 13,4653% gitu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dialer barokah lebih bervariasi penjualannya per bulan dibanding dialer amanah. Begitu. Jadi ingat ya, kita menghitung ada 3, kita nggak perlu menghitung variasi relatif. Yang dihitung adalah rank interkuartil, terus MD, terus varian dan standar deviasi. Dan tugas kalian adalah kemarin kan udah punya data tunggal dan data berkelompok ya dari tugas kemarin. Lanjutkan hitungnya, lanjutkan menghitung varians, standar deviasi, rank interkuartil dan uh, min rata-rata atau MD begitu. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Silakan dipelajari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.